Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang di webinar Financial Literation Finally Freedom. Perkenalkan, nama saya Naila Duhani Albar, selaku pembawa acara pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan rezekinya sehingga kita bisa hadir bersama-sama pada acara hari ini. Selama acara berlangsung, para peserta dimohon untuk menaati tata tertib yang telah dibagikan oleh panitia agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi, saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk tidak menyalakan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali pada sesi tanya-jawab dibuka, agar acara dapat berjalan dengan kondusif. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua Pelaksana acara webinar Financial Literation Finally Freedom pada hari ini, yaitu Saudari Siti Nur Anissa. Yang kedua adalah sambutan dari Vice Executive Director TBLC, yaitu Kak Inayah Anissa. Yang ketiga adalah pemaparan materi oleh Ibu Zainab Assegaf, SP, MSI, QWP, AWP, selaku pembicara. Yang keempat adalah sesi tanya-jawab, dan yang terakhir adalah sesi penutupan dan dokumentasi. Agenda selanjutnya adalah penyampaian sambutan. Yang pertama, sambutan oleh Ketua Pelaksana acara, yaitu Siti Nur Anissa. Kepada Saudari Anissa, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nur Anissa, selaku Ketua Pelaksana acara webinar pada hari ini dengan tema Financial Freedom, Financial Literation, Finally Freedom. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Inayah Anissa selaku Vice Executive Director TBLC dan kepada Ibu Zainab Assegaf, SPMSI, QWP, AWP selaku pembawa materi pada hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam acara webinar Financial Freedom ini. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung dan telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara pada hari ini. Pada pertemuan kali ini, besar harapan saya dan rekan-rekan panitia agar dengan adanya pertemuan ini dapat memberikan manfaat ilmu serta wawasan yang akan berguna untuk kita ke depannya. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya dilanjut sambutan oleh Vice Executive Director TBLC, yaitu Kak Inayah Anissa. Kepada Kak Inayah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih MC atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kembali kepada Ibu Zainab Assegaf selaku pembicara pada hari ini, dan yang saya hormati seluruh peserta yang hadir dalam acara pada webinar hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkahnya kepada kita semua, sehingga hari ini dapat dipertemukan dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Trisakti Business Law Community dengan tema Financial Literation Finally Freedom. Semoga dengan adanya webinar ini dapat menambah pengetahuan kita semua, khususnya anak muda, terkait pentingnya memahami konsep financial freedom itu sendiri. Akhir kata, saya selaku Vice Executive Director TBLC mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan dan menyelenggarakan acara ini. Semoga webinar hari ini bisa berlangsung dengan baik dan tanpa hambatan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Kak Inayah atas sambutannya. Selanjutnya kita tiba di agenda utama kita, yaitu pemaparan materi Financial Freedom yang akan dipandu oleh Saudari Yosi. Saudari Yosi, kepada Saudari Yosi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Magdalena Yosi, selaku moderator dalam webinar kita hari ini yang bertemakan Financial Literation, Finally Freedom. Pola hidup yang tidak proporsional disebabkan oleh kebiasaan konsumtif maupun arus keuangan yang tidak seimbang antara pendapatan, pengeluaran, serta gaya hidup yang tidak sesuai dapat menimbulkan berbagai permasalahan finansial. Hal ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya literasi finansial masyarakat Indonesia.
Dan berdasarkan survei Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK di tahun 2019 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan Indonesia sebesar 38,03%. Angka ini mengungkapkan fakta empiris bahwa masyarakat Indonesia secara umum belum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai literasi keuangan. Padahal informasi keuangan mengenai finansial merupakan hal yang krusial. Oleh karena itu, literasi finansial dapat mendorong adanya pemberdayaan, perlindungan konsumen, peningkatan inklusi keuangan, dan kesejahteraan setiap individu. Kunci utama dari pemberian literasi finansial bagi masyarakat adalah pemahaman inti dan prinsip-prinsip literasi finansial. Lantas bagaimana cara kita semua, masyarakat Indonesia dalam berbagai lapisan dapat mencapai financial freedom dan financial stability. Selanjutnya topik ini akan kita bahas lebih lanjut bersama dengan pembicara kita yaitu Ibu Zainab Assegaf, SPMSI, QWP, AWP. Selamat pagi Ibu. Pagi, Kak Mahdalena. Pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Mahdalena. Luar biasa sekali nih panitia ya. Dari Trisakti Business Law Community mengadakan acara untuk financial literation ya, meningkatkan literasi keuangan khususnya pada millennials ya. Betul Ibu. Baik, sebelumnya bagi Ibu dan para hadirin semua, sekarang saya juga akan membacakan CV dari Ibu Zainab Assegaf, SPMSI, QWP, AWP ini. Saat ini, Ibu Zainab Assegaf sendiri menjabat sebagai Qualified Sharia Financial Advisor at Indonesia Financial Advisor Community. Dengan latar belakang pendidikan, yakni Ibu Zainab pernah menduduki pendidikan sarjana pertanian agribisnis di IPB Bogor, dan terakhir telah menempuh Magister Ekonomi Pertahanan di Unhan Sentul. Selanjutnya, Ibu Zainab juga telah berkiprah sebagai financial planner, di mana berperan sebagai educator, planner, dan juga advisor sejak tahun 2020 hingga sekarang, serta menjadi mentor di Indonesia Financial Advisor Community sejak tahun 2021 hingga saat ini. Dan demi mempersingkat waktu, dipersilakan kepada pembicara untuk memaparkan materinya, dan kepada para hadirin dimohon untuk mempersiapkan notes dan buku catatan. Pada Ibu Zainab Assegaf, SPMSI, QWP, AWP, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Mahdalena. Panggil aja Zainab ya, panjang banget tadi. Baik Ibu. Kita santai aja boleh ya. Baik, saya izin share screen dulu ya untuk materinya. Saya mohon izin teman-teman sebentar. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Ini yang dari share screen-nya dari saya atau dari panitia ya? Dari panitia Ibu, dari saya. Dari panitia, baik. Oke. Baik, terima kasih panitia. Boleh mulai dari halaman pertama dulu? Boleh Ibu. Ya. Baik, selamat pagi. Padahal udah siang, tapi kenapa saya nyapanya pagi biar tetap semangat terus ya, seperti di pagi hari. Biasanya kalau pagi-pagi kita masih fresh, jadi kapanpun semangatnya biar tetap semangat seperti di pagi hari. Jadi saya akan menyapa teman-teman dulu semua. Semangat pagi semuanya di sini. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Ya, luar biasa sekali ya semangatnya. Sebentar ya teman-teman, ini saya ada trouble sedikit. Nah, oke. Ya, terima kasih banyak semuanya teman-teman di sini, luar biasa sekali sudah bersedia hadir untuk semangat ya. Mudah-mudahan kita bisa, saya juga ya kita belajar bareng ya, belajar bareng tentang literasi keuangan yang tujuannya memang finally freedom gitu ya, yang akhirnya pengen mencapai kebebasan keuangan, kebebasan finansial. Perkenalkan diri dulu, mohon izin ya, saya Zainab, tadi terima kasih sudah diperkenalkan. Silakan teman-teman bisa melihat Instagram ya, follow, kita berteman di sosmed. Kemudian juga bisa melihat di ringtinya terkait dengan solusi apa yang saya berikan. Nah, kemudian di sini boleh next.
Ya, baik. Di sini teman-teman semua sepertinya masih umumnya masyarakat yang masih mahasiswa atau ada juga yang sudah berkeluarga, boleh di kolom chat kita interaktif. Saya ingin tahu dulu ini para pesertanya apakah masih mahasiswa atau sudah berkeluarga, boleh di chat. Bagi yang bagi yang mahasiswa MMMM, yang keluarga KK yang sudah berkeluarga. Masih mahasiswa ya. Umumnya masih mahasiswa ya. Mahasiswa, oke. Wah, kebanyakan MMMMM ya. Baik. Oke. Baik, teman-teman yang masih mahasiswa ataupun yang sudah berkeluarga di masa ya milenial ini ya generasi milenial, kehidupan sekarang memang tantangannya jauh lebih besar ya. Saya termasuk, sorry ini slide-nya ya. Maaf, jadi Ibu. Ya, jadi kehidupan kita ini, saya termasuk milenial tapi di generasi kelahiran masih tahun 80-an ya. Jadi milenial awal. Nah, tapi saya melihat kehidupan hari ini, teman-teman milenial ini, tantangan online-nya semakin besar. Sosmed begitu marak gitu ya. Kemudian juga online shopping, semua serba mudah melalui HP gitu ya, semua bisa dilakukan ditransaksi melalui handphone. Nah, disinilah ya ini adalah tantangan terbesar bagi kaum milenial. Next, terutama terkait dengan mengelola keuangan. Nah, di dalam mengelola keuangan ini boleh dilanjut slide-nya. Nah, jadi di dalam mengelola keuangan ini, sehingga tidak karena sangat besarnya pengaruh tadi ya, termasuk faktornya, sangat ada kemudahan dalam belanja, akses berinvestasi, akses berhutang, dan lain-lain semua ada di aplikasi yang namanya handphone. Nah, itu saat ini banyak milenial yang ketika sudah mulai berumah tangga atau berkeluarga, itu mengalami sandwich generation. Apa generasi ini? Generasi sandwich ini. Jadi ibarat roti sandwich terjepit di dua roti, di dua beban, terjepit. Nah, terjepit dari apa? Dari sisi dia harus menanggung beban finansial generasi sebelumnya, yaitu orang tuanya, dan generasi setelah anaknya, dan generasi setelahnya, yaitu anaknya. Nah, di sini ketika ya kita berharap sebagai dengan kita belajar keuangan, cara merencanakan keuangan, hal ini tidak akan berlanjut lagi kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, karena kita sudah tahu belajar ilmunya. Ya, jadi ilmu perencanaan keuangan ini mungkin teman-teman berpikir mungkin di jurusan ekonomi ada, atau di jurusan perbankan, di jurusan keuangan ada. Tapi tidak semua, ya, tidak semua dipelajari tentang bagaimana cara merencanakan keuangan. Ilmu ini ibaratnya seperti ilmu parenting, ya. Kalau ilmu parenting, ketika seseorang menjadi orang tua, dia baru menyadari pentingnya ilmu ini dan dia akan mencari dan belajar sendiri ilmu parenting itu. Demikian juga ilmu perencanaan keuangan ini, ketika kita sudah mulai punya income sendiri, nah disitulah kita mulai perlu menerapkan ilmu ini. Nah, bersyukur ini teman-teman semua di sini masih mahasiswa, meskipun mungkin belum punya income sendiri, ada yang masih mengandalkan dari orang tua, tapi ada juga mungkin yang sudah mulai menghasilkan income sendiri ya. Nah, beruntunglah bisa mendapatkan pelajaran ini sebelum punya penghasilan sendiri. Karena nanti ketika kita sudah punya income sendiri, sudah punya penghasilan, kita perlu tahu ilmu ini bagaimana mengatur keuangan ini. Tujuannya apa dalam merencanakan keuangan ini? Next. Ya, jadi tujuannya semua orang pasti ingin tidak mau seperti generasi sandwich tadi ya. Inginnya ya
merasakan kebebasan finansial. Apa sih kebebasan finansial? Sebetulnya sederhana ya. Definisi dari Robert Kiyosaki ini sederhana sekali. Financial freedom adalah ya kebebasan dari takut, dari rasa takut, dari ketakutan. Ya kalau istilahnya kalau mudahnya di masyarakat kita mungkin suka ada yang ya alhamdulillah hidup saya pas-pasan. Pas mau punya mobil ada, pas mau pengen beli rumah ada uangnya. Nah, itu pas-pasan. Jadi ya sesuai yang kita inginkan kita udah nggak takut lagi gitu secara keuangan. Sampai sini silakan kalau ada yang mau dikomentari atau mau ditanyakan silakan. Next, kita langsung bagaimana nih moderator ininya? Boleh langsung open mic untuk bertanya kalau misalnya di tengah-tengah presentasi atau nanti di akhir selesai saya memaparkan materi. Untuk sesi tanya jawabnya ada di akhir, Bu, nanti. Oh ya, baik. Silakan. Next. Ya, jadi kita pengen semua, saya yakin semua pasti pengen mencapai kebebasan finansial ini, ya, terlepas dari rasa ketakutan finansial. Jadi finansial sudah bukan masalah di dalam kehidupan, tapi itu ada perjalanannya. Nggak tiba-tiba, nggak ujuk-ujuk, ya, tidak secara instan kita tiba-tiba mencapai kebebasan finansial. Semua ada perjalanannya, ada petanya, ya. Ini ibaratnya ada contohnya ya, seperti mungkin teman-teman ingat film kartun Dora ya, dia punya peta gitu ya, punya peta untuk mencapai tujuannya adalah financial freedom sampai sejauh mana. Nah itu ada tahapan-tahapannya. Nah di sini saya akan sharingkan seperti apa tahapan-tahapannya dan mudah-mudahan kita bisa nyampe ke dalam garis finish ya. Garis finishnya adalah financial freedom. Nah, dikarenakan saya Muslim ya teman-teman, di dalam tadi versi financial freedom secara umum ada dan ternyata di dalam Islam pun ada kebebasan finansial, di mana menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib suatu keadaan di mana seseorang berhasil menempatkan harta di tangannya tapi tidak di hatinya. Ya sama ya, mirip dengan yang Robert Kiyosaki ungkapkan sebetulnya, ya kan, kebebasan finansial yang sudah tidak ada rasa takut, ya artinya tidak masuk ke dalam hati lagi, tapi keuangan udah ada di tangan, gitu ya. Nah inilah kebebasan finansial, definisinya sampai sini mudah-mudahan kita bisa jelas sehingga bagaimana cara mencapai financial freedom itu ya dengan merencanakan keuangan yang baik karena kalau di dalam ilmu manajemen ya pastinya 80% perencanaan itu adalah kalau perencanaan yang baik maka 80% goals itu sudah hampir tercapai ya dengan merencanakan di awal secara matang secara baik. Nah, jadi tujuan perencanaan keuangan ini merencanakan ini sangat penting karena ya pasti pengennya dengan tujuan merencanakan keuangan ini kita udah bisa bebas hutang, terus kita punya arus kas surplus ya dan maksimal dana darurat memadai, kemudian juga kita antisipasi resiko keuangan yang baik. Kalau misalnya ada kondisi-kondisi darurat, manajemen ada kondisi sakit tiba-tiba, nah ini sudah punya antisipasi resiko keuangan yang baik. Next. Dan tujuan perencanaan keuangan pun juga ya tujuannya supaya kita juga bisa punya aset investasi dan pada akhirnya ketika harta itu sudah terkumpul, kita sudah punya berbagai aset, bagaimana agar bisa didistribusikan kepada generasi selanjutnya, kepada para ahli waris kita melalui warisan ataupun melalui sumbangan atau hibah supaya harta ini bisa bermanfaat buat sesama. Seperti itu. Next. Nah, ini teman-teman, di sini kita hanya punya, di sini menarik ya, ada yang namanya 28.000 hari. Jadi ini konsep dari Dr. Sanjay Tolani, financial advisor dunia ya, dia pakar di bidang financial advisor. Dia mengungkapkan bahwa umur harapan hidup manusia rata-rata adalah 28.000 hari. Nah, 28.000 hari itu
dibagi menjadi 4 tahap dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah tahap 7, jadi dibagi 4 tahap, masing-masing 7.000 hari per tahapnya. Nah, 7.000 hari pertama itu antara 0 sampai 20 tahun. Di mana di sini adalah ya teman-teman mungkin masih di sini ya sebagian. Ada juga mungkin teman-teman mahasiswa yang sudah punya bisnis sendiri, sudah punya usaha sendiri, punya income sendiri, sudah mulai menjalankan bisnis itu atau part-time kerja sambil kuliah. Nah, di sini di 20 tahun ini, di sini masih masa-masa kita sekolah, masih menggantungkan semua kepada orang tua, dan di 20 tahun sampai 40 tahun adalah 7.000 hari kedua, di mana di sini adalah mulai mengumpulkan aset. Karena dimulai di usia 20, itu biasanya ketika sudah mulai lulus kuliah atau sambil kuliah sudah mulai punya income sendiri, sudah mulai punya penghasilan sendiri. Idealnya merencanakan keuangan adalah dimulai pada awal 7.000 hari kedua. Nah, antara 20 sampai 40 tahun, ini adalah masa-masanya mengumpulkan aset. Beli mobil pertama, beli rumah pertama, menikah, kemudian punya anak, dan akhirnya nabung buat pendidikan anak, berinvestasi, dan lain-lain. Ini adalah masa produktif. Lalu masuk ke dalam usia 40 sampai 60 tahun ya, ini adalah 7.000 hari ketiga. Ini adalah masa mengembangkan aset. Ya, mungkin yang awalnya di 7 hari kedua baru punya sampai 60 tahun, karirnya semakin mapan, bisa beli rumah kedua, rumah ketiga, beli mobil pertama, mobil kedua. Nah, kemudian lanjut ke masa antara usia 60 sampai 80 tahun, ini adalah 7.000 hari terakhir. Dan di sini adalah masa orang kurang produktif. Maaf ya. Mohon maaf. Ya, jadi antara 60 sampai 80 tahun itu adalah 7.000 hari terakhir. Di sini sudah kurang produktif, di sini umumnya orang-orang sudah pensiun. Nah, pertanyaannya, teman-teman bisa tulis di kolom chat apa yang diinginkan di saat usia antara 60 sampai 80. Boleh partisipasi. Oke. Nggak ada ya? Nggak ada yang kebayang ya kalau nanti pensiun mau ngapain? Oh, menikmati hasil kerja. Oke. Ada lagi selain menikmati hasil kerja? Ya intinya ya udah nggak kerja lagi ya. Pengennya ya karena udah kurang produktif, fisik sudah tidak mendukung, ya kita pengennya tinggal menikmati hasil kerja. Nah, itulah namanya apapun kata dalam satu kata ya. Mungkin ada yang bilang nanti ingin berbagi dengan lebih banyak orang, dengan banyak sesama, kemudian pengen menikmati pensiun bersama pasangan, apapun itu satu kata, sejahtera ya. Tapi sayangnya nih ya, teman-teman bisa melihat di kiri kanan teman-teman, di fakta kehidupan teman-teman di masyarakat, sayangnya banyak sekali yang gagal mencapai tujuan tersebut, tujuan hidup sejahtera ini. Yang pertama, karena penghasilan tidak maksimal. Yang kedua, tidak punya perencanaan keuangan. Dan yang ketiga, terkena resiko hidup. Sehingga teman-teman, kita hanya punya waktu 14.000 hari saja untuk mencapai hidup sejahtera ini. Jadi kita mulai di 7.000 hari kedua dan 7.000 hari ketiga, ini hanya 14.000 hari. Ya kurang lebih 40 tahun ya, 40 tahun. Nah, disinilah masa teman-teman, mumpung kebanyakan di sini masih mahasiswa, artinya masih punya waktu yang sama, 14.000 hari saja untuk mencapai kehidupan sejahtera. Next. Nah, supaya bisa hidup sejahtera, kita perlu punya 3 rekening ya.
Makanya teman-teman bisa lihat kenapa di sini OJK gitu ya, di sistem keuangan kita, lembaga keuangan kita ada 3 jenis ya. Di sini sangat berkaitan dengan rekening SIP ini. Tujuannya kita supaya hidup sejahtera, kita perlu punya 3 rekening dalam kehidupan ini. S, I, dan P. S itu apa? Saving. Saving itu ketika teman-teman mendapatkan income, baik dari hasil bisnis ataupun gajian sebagai pegawai gitu ya, masuk uangnya ke dalam bank ya. Pasti masuk ke rekening bank. Pasti teman-teman punya dong rekening bank ya di sini. Nah, masuk ke rekening bank, bank ini ya teman-teman untuk kebutuhan jangka pendek ya, di mana di sini mengatur keuangan keluar masuknya uang. Kita ngatur arus kas di sini dan usahakan arus kas ini bisa surplus, di mana pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Kemudian juga kita sisihkan untuk punya dana darurat di sini. Ya, inilah fungsi bank. Kalau dana darurat sudah ideal, ya idealnya itu antara 3 sampai 6 kali pengeluaran per bulan. Misalnya teman-teman pengeluaran per bulannya hari ini 3 juta misalnya per bulan. Ya berarti idealnya punya dana darurat antara 3 sampai 6 kali 3 juta. Berarti antara 9 sampai 18 juta untuk punya dana darurat. Nah, dana darurat itu yang tadi sampai 18 juta itu simpanlah di bank. Kalau punya dana lebih dari itu, simpanlah di rekening investasi. Ya, rugi kalau taruh banyak-banyak gitu ya, saya berani bilang. Kalau taruh banyak-banyak di bank untuk kebutuhan jangka panjang, lebih baik simpan di investasi. Kenapa? Karena imbal hasil yang diberikan bank itu jauh lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi. Yang ada malah tergerus inflasi, yang ada malah kena biaya administrasi tiap bulan. Terus imbal hasilnya juga jauh di bawah tingkat inflasi. Jadi supaya dana kita bisa berkembang, kalau sudah punya dana darurat ideal, kelebihannya barulah kita investasikan. Kita investasikan di sini untuk mencapai tujuan keuangan. Bentuknya bisa emas, obligasi, reksadana, properti, dan lain-lain. Nanti akan saya jelaskan detailnya. Nah, ini kalau sudah punya saving, udah punya investasi, hidup bisa sejahtera. Dengan asumsi kita panjang umur, sehat, walafiat. Tapi kita nggak pernah tahu ya, namanya hidup itu kapan datang sakit ya. Hidup tidak sehat, otomatis nggak bisa kerja lagi, bahkan kalau sakitnya bikin nggak bisa kerja lagi, nah itu kehidupan beresiko. Terus ada lagi suatu kepastian, kita punya tujuan keuangan, pengen nabung investasi buat keluarga, tapi tiba-tiba kita nggak pernah tahu sampai kapan usia kita tidak hidup, tidak produktif. Itu sebuah kepastian. Nah, supaya tujuan keuangan ini tetap tercapai, maka diperlukan rekening satu lagi, yaitu P, protection, yang fungsinya sebagai manajemen risiko. Nah, di lembaga kita, kelembagaan keuangan kita, ini ada tiga-tiganya. Ada bank, ada lembaga investasi, dan ada perusahaan asuransi. Next. Nah, di sini saya para perencana keuangan ya, saya perencana keuangan ngapain sih kerjaannya? Kita membantu setiap keluarga untuk membangun rumah keuangannya yang kokoh dalam bentuk piramida seperti ini. Ini ilmunya sudah primbonnya berlaku di 18 negara. Artinya ini sudah teruji. Kalau teman-teman memang benar-benar menerapkan ilmu ini, dipraktekkan pada diri sendiri, ya insya Allah bisa tercapai kehidupan sejahtera tersebut ya. Kalau nggak percaya silakan dipraktekkan nanti ya. Nah di sini kebanyakan ya faktanya masyarakat di luar sana ya, di luar sana masyarakat kita kebanyakan membangun rumah keuangannya bukan piramida kokoh seperti ini, tapi piramida terbalik. Piramida terbalik itu ya bayangkan saja kalau kena ada angin sedikit gimana, kesenggol sedikit gimana, mudah jatuh. Sedangkan kalau kita bangun dalam bentuk piramida yang kokoh seperti ini, intinya dalam membangun rumah itu bagian apa yang perlu diperkokoh? Bisa di chatting, dijawab.
Teman-teman, kalau teman-teman bangun rumah, ya, bagian apa yang harus diperkuat? Pondasi, betul sekali ya. Jadi pondasinya dulu. Nah, pondasi di sini kita namakan keamanan keuangan, di mana pondasi ini ada 2 layer kalau di dalam membangun piramida rumah keuangan yang dalam bentuk piramida yang kokoh ini ya. Di sini arus kas tadi tetap positif dan ngatur dana darurat 3-6 bulan dari pengeluaran. Nih, dana darurat minimal 3-6 bulan dari pengeluaran dan ngatur arus kas supaya positif seperti apa, itu selalu menyisihkan di awal. Jadi kalaupun nabung, ya disisihkanlah di awal, bukan sisanya baru ditabung gitu ya. Nah ini ada rumusnya, dan ini rumusnya udah standar berlaku di 18 negara menurut ilmu Certified Financial Planner ya. Jadi kalau kita punya income, ya pos kehidupan maksimal 45% buat biaya makan, jajan, minum, listrik, tempat tinggal, itu maksimal 45%. Misalnya teman-teman nanti udah kerja punya gaji 10 juta misalnya, gaji pertama. Nah, itu 45%-nya adalah ya 4,5 juta artinya untuk pos kehidupan. Kemudian disisihkan lagi kalau misalnya ngambil cicilan KPR, angsuran gitu ya, angsuran mobil. Nah itu kalaupun mau berhutang maksimal 35% saja, maksimal 3,5 juta ya. Nah kemudian disisihkan juga uang 10 juta di awal bulan itu 1 jutanya 10%-nya ya, 10%-nya 1 juta itu untuk pos masa depan. Untuk masa depan kita, bisa untuk masa pensiun nanti, atau mungkin kalau sudah berkeluarga buat pendidikan anak, gitu ya. Kemudian juga pos asuransi, premi asuransi itu minimal disisihkan juga sejak awal 1 juta per bulan. Jadi kalau income-nya 10 juta, inilah rumusnya, persentasenya. Ya kalau misalnya 5 juta ya ngikutin aja rumusnya. Berapapun income teman-teman coba terapkan sesuai formula ini. Ya, karena ini sudah standar berlaku di 18 negara. Kemudian kalau sudah, maka fondasi yang kedua yang kita perkokoh, yaitu manajemen risiko. Nah, di dalam perencanaan keuangan juga, kita hanya mengenal 3 jenis asuransi. Ya. Asuransi rawat inap, ini yang paling mendasar, karena 95% manusia di dunia ini sakit sebelum meninggal dirawat di dalam rumah sakit. Pasti berdasarkan data 95%. Sisanya yang 5% siapa? Ada yang karena meninggal karena kecelakaan atau yang meninggal mendadak di tempat tidur misalnya. Nah, kemudian ada yang namanya asuransi sakit kritis, kemudian nanti ada namanya asuransi jiwa. Dan kemudian kalau sudah rapih pondasinya, pondasi ini kita namakan keamanan keuangan, barulah kita capai kenyamanan keuangan. Kenyamanan ini yang mengejar tujuan-tujuan keuangan yang ingin kita capai. Misal jangka pendek pengen nikah, beli mobil, beli motor, beli rumah, perjalanan ibadah gitu ya. Kemudian tujuan jangka panjang ya tadi dana pensiun, dana pendidikan dan lain-lain. Baru kemudian kita tutup rumah ini, ya ini dinding ya, tujuan-tujuan keuangan ini ibarat dinding kalau sebuah rumah. Kemudian kita tutup dengan atap yang indah, rumah ini berupa warisan dan hibah. Seperti itu. Next. Nah ini ibarat gambarannya ya, perencanaan keuangan, bangun rumah keuangan seperti ini. Tadi fondasi, arus kas dana darurat, manajemen risiko, dindingnya adalah tujuan-tujuan keuangan, dan atapnya warisan dan sumbangan. Next. Ya, nah kita tadi sudah bahas ya sekitar tentang atur arus kas ya. Fondasi paling bawah tadi atur arus kas dan dana darurat. Next. Nah, di dalam mengatur arus kas kita perlu memilah-milah mana yang prioritas dan tidak prioritas. Kita perlu bisa membedakan mana keinginan dan kebutuhan. Contoh kalau lapar, artinya kebutuhannya apa? Makan, ya. Tapi keinginannya mungkin pengen makan steak, pengen makan apa lagi? Ya pokoknya itu keinginan. Sebetulnya dengan makan nasi dan sayur bayam dan tempe
dan ikan goreng juga udah cukup gitu. Tapi kan ya keinginan pengen ini pengen itu pengen makan apa, macam-macam. Nah, itu kita perlu bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, dan sehingga kita bisa melakukan prioritasnya. Mana yang menjadi prioritas dan tidak prioritas. Yang prioritas ada yang perlu direncanakan dan ada yang memang wajib dibelanjakan, ya. Kalau dibelanjakan ya otomatis kebutuhan pokok, bayar cicilan hutang, menyisihkan dana darurat itu dibelanjakan, udah menjadi prioritas. Dan ada lagi yang perlu direncanakan, asuransi, dana liburan, dana beli rumah dan lain-lain. Ada yang tidak prioritas. Nah, ini yang kadang mengganggu, ini godaannya ya ketika kita dalam melakukan perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini ibarat diet ya. Kita tahu kalau pola diet supaya berhasil ada harus olahraga, misalnya harus minum banyak air putih. Nah, itu tapi sulit dilakukan. Nah, ini godaan-godaannya. Termasuk yang tidak prioritas ini yang perlu ditiadakan. Kadang ada yang ngajak liburan dadakan atau tiba-tiba ganti gadget padahal belum butuh gitu ya. Kemudian ada hal yang tidak prioritas dan perlu ditunda. Belanja tiba-tiba atau berinvestasi hanya karena ikut-ikutan teman. Next. Nah, ini tadi sudah dibahas ya. Mungkin tadi tambahannya dengan kita menyisihkan secara teratur ya, sesuai dengan rumus ini, dan ada rumus kita bisa pos sosial juga, menyisihkan 2,5 sampai 10% ya. Di berbagai agama apapun saya yakin ada pos ini untuk bisa sedekah rutin setiap bulan. Kalau untuk Muslim misalnya zakat penghasilan menyisihkan setiap bulan dari gajinya 2,5% untuk disisihkan ya sebagai zakat penghasilan. Next. Nah, ini yang sisihkan dana darurat. Next. Sisihkan dana darurat, tadi ya fungsi dana darurat sudah saya singgung juga, likuiditasnya tinggi ya. Jadi teman-teman kalau perlu sekali punya dana darurat yang likuiditasnya tinggi. Ketika saat kondisi darurat tengah malam, dana ini bisa diambil ya. Jadi itu aja rumusnya. Sangat liquid. Kalau misalnya dalam bentuk emas, ya pikir lagi, kira-kira tengah malam toko emas ada yang buka nggak? Nah, apakah itu cocok buat jadi dana darurat seperti itu ya. Jadi kalau saya merekomendasikan dana darurat ini adalah ya dana yang ada di rekening tabungan yang ada ATM-nya, sehingga ketika ada kondisi-kondisi darurat bahkan di tengah malam itu kita bisa ambil. Ini tujuannya adalah untuk memenuhi kalau ada terjadi kondisi-kondisi darurat yang kita nggak tahu dan dalam jangka pendek ya. Nah, di sini kita perlu menyisihkan punya 3-6 bulan dari pengeluaran rutin. Idealnya dana darurat yang perlu kita sisihkan. Next. Nah, ini kemarin saat ini sempat viral ya. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, waktu awal pandemi nih. Sempat viral, dia curhat seperti ini, tiba-tiba dikena PHK. Bayangkan, ya dia karena tidak punya dana darurat, dia shock gitu ya. Gaji dipotong separoh, kemudian bahkan cicilannya tetap harus bayar sekian dan dia minta bantuan sampai ke pemerintah gitu ya. Padahal gajinya 20 jutaan per bulan. Nah, di sini sebetulnya kalau dia punya dana darurat banyak yang terbantu saat PHK yang lalu karena mereka sudah punya dana darurat bisa melanjutkan kehidupan dengan sementara waktu sampai dapat pekerjaan yang baru gitu ya dengan dana darurat ini. Next ya, silakan lanjut, boleh Kak. Ya, tadi manajemen risiko ya. Perencanaan asuransi ini juga sangat penting ya karena ya kita nggak pernah tahu kehidupan ini tadi ya, sakit nggak pernah kita minta kapan datangnya ya, dan kita tidak pernah berharap datang sakit, meninggal pun begitu, kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Nah, di sini di dalam perencanaan asuransi menurut Certified Financial Planner itu asuransi rawat inap yang paling mendasar. Jadi setiap individu perlu punya. Ya, alhamdulillahnya pemerintah sudah mewajibkan setiap anggota di kartu keluarga tuh ada punya BPJS gitu kan. Nah, itu adalah semata
sebetulnya sudah mulai ke sini, tapi meskipun mungkin banyak yang belum puas dengan pelayanan BPJS ya, sehingga kita bisa juga punya asuransi rawat inap yang bisa bantu membackup sebagai cadangan dari BPJS atau demi kenyamanan mengambil secara mandiri melalui perusahaan asuransi swasta. Nah, kemudian kalau sudah punya asuransi rawat inap, kita nggak pernah tahu sakit itu datangnya jenis penyakit apa, ya. Nah, di sini perlu punya santunan sakit kritis. Di Indonesia memang masih awam untuk asuransi santunan sakit kritis. Kan udah ada dibayarin di rumah sakit, udah punya asuransi kesehatan, udah asuransi rawat inap, buat apa lagi ada santunan sakit kritis? Ya, karena saat orang kena sakit kritis, apalagi kalau dia udah berkeluarga, apalagi kalau dia pencari nafkah, otomatis income terhenti karena dia tidak bisa bekerja dalam waktu yang lama. Misal kena stroke, berbulan-bulan baru sembuh, ada bahkan yang bertahun-tahun. Nah, apakah selama itu perusahaan bisa memberikan gaji selama dia sakit? Atau kalau dia pebisnis, bagaimana dengan bisnisnya? Siapa yang jalanin ketika orang ini sakit? Nah, disinilah ketika pemasukan stop, tidak ada pemasukan bagi keluarga ini, maka cairlah santunan dana sakit kritis untuk sementara waktu membackup sampai pencari nafkahnya bisa sembuh kembali. Nah, disinilah kita perlu punya santunan sakit kritis. Kemudian ada lagi asuransi jiwa. Di sini kalau meninggal dunia, apalagi orang ini punya tanggungan finansial, anaknya, istrinya, misalnya orang tuanya, adiknya, semua bergantung keuangannya sama pencari nafkah ini, maka sang pencari nafkah ini wajib punya asuransi jiwa. Next. Ya, ini yang tadi rumah sakit ya, bisa di skip aja. Jadi kalau ke rumah sakit kita suka deg-degan ya, ketika misalnya suster bilang ditunggu di kasir. Nah, orang tua kita atau mungkin istri gitu ya atau keluarga kita pasti gimana tuh perasaannya? Santai aja, deg-degan, langsung pingsan. Mungkin bisa di chat di kolom chat apa perasaannya biasanya ketika suster bilang ditunggu di kasir ya pas udah mau pulang. Pasti ini ya campur aduk. Next. Campur aduknya sebetulnya bukan mikirin sakit ya, kadang yang sakitnya stres juga gitu dengan biaya berobatnya. Nah, karena mahal biaya berobat, jatuh sakit jadi bangkrut banyak sekali, jadi ketakutan seseorang tuh biasanya saat divonis sakit bukan karena sakit ya, tapi justru biaya pengobatannya. Next, makanya banyak sekali pasien-pasien yang pengen cepat-cepat pulang dari rumah sakit ya. Nah, di sini perlu asuransi kesehatan akibat resiko sakit atau karena dampak kecelakaan. Next. Nah, kemudian yang tadi rencana dana sakit kritis yang tadi sudah dijelaskan juga ya, karena ini pasien kanker 85% bangkrut ya karena pembiayaan oke, di rumah sakit sudah punya askes, sudah di-cover oleh BPJS. Tapi ya biaya mereka bolak-balik ke rumah sakit, biaya mendampingi saat sakit, biaya keluarga mendampingi saat sakit, mungkin tambahan biaya perawat gitu ya ketika sakit. Nah, ini menambah biaya dan biasanya itu yang membuat banyak keluarga yang belum siap ya. Nah, disinilah fungsinya ada santunan dana sakit kritis, uang tunai cair kepada keluarga untuk dipakai kebutuhan apa saja ketika peserta asuransinya terkena sakit kritis. Next. Nah, ini dampak akibat sakit kritis, teman-teman bisa lihat. Ibarat gunung es, biaya rumah sakitnya kelihatan, tapi biaya di bawah-bawahnya akibat sakit kritis ini ada biaya kehidupan, cicilan hutang nggak kelihatan, dan ini padahal biaya jauh lebih besar. Next. Nah, kemudian asuransi jiwa tadi ya, yang untuk pencari nafkah. Kemarin saat COVID itu sangat sedih sekali, banyak sekali para pencari nafkah tutup usia meninggalkan banyak anak-anak yatim piatu ya akibat COVID. Nah, itu juga ini sekali merupakan pembelajaran bagi kita. Setiap pencari nafkah keluarga perlu sekali menyiapkan bekal ketika harus berpulang tiba-tiba, maka sudah ada bekal untuk keluarga yang ditinggal. Next. Nah, next. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada dinding tadi ya, piramida tadi, dinding tujuan keuangan. Sisihkan untuk tujuan keuangan.
Nah, ini biasanya nanti teman-teman milenial ketika sudah mulai berkeluarga, menikah, punya anak. Nah, ketika punya anak jangan hanya bisa tanya, Dek, kalau gede mau jadi apa? Nah, kita tuh udah nyiapin belum? Karena dana pendidikan ini naik 2 kali lipat setiap 7 tahunnya. Ya, kalau kita pengen nyiapin dana pendidikan anak supaya anak bisa kuliah di tempat yang diimpikan, mulai rencanakan ketika anak mulai sudah lahir. Nah, itu langsung bisa diperhitungkan. Hitungkan berapa dana pendidikan yang dibutuhkan di usia nanti 18 tahun, berapa dana total dana yang dibutuhkan, sehingga kita bisa tahu berapa yang harus kita sisihkan mulai dari sekarang. Seperti itu. Next. Nah, ini juga ya, ternyata mayoritas orang Indonesia nggak siap nih hadapi pensiun. Kebanyakan ya mereka nggak punya tabungan, tidak mempersiapkan sama sekali untuk pensiun, dan sehingga makanya banyak sandwich generation. Ya, ketika mereka pensiun, mereka akhirnya mengandalkan dari anak-anaknya untuk biaya kehidupan dan melanjutkan kehidupan. Lanjut. Nah, di sini untuk mengejar tujuan keuangan sebetulnya ada 2 K yang perlu kita siapin. K yang pertama kita tahu kebutuhannya, K yang kedua adalah kita tahu kendaraannya untuk mencapai tujuan keuangan tersebut. Next. Dan itu adalah investasi. Jadi 2K itu ya kendaraannya adalah investasi. Nah, di sini kita perlu punya 3M ya. Ketika kita mau berinvestasi, kita perlu tahu mindset kita dulu ya. Kita perlu mindset bahwa asuransi namanya investasi gitu ya. Namanya dalam berinvestasi ya, investasi ini bisa naik bisa turun ya. Investasi adalah kendaraan untuk kita mencapai tujuan keuangan. Kemudian kita perlu tahu M kedua, mission-nya. Tujuannya buat berinvestasi apa aja. Bukan hanya karena ikut-ikutan tren gitu ya. Tapi sudah tahu, saya berinvestasi emang tujuan saya pengen capai A, B, dan C misalnya tujuan-tujuan keuangannya. Dan kemudian M yang ketiga adalah momennya ya. Waktunya, momentumnya kapan. Next. Nah, supaya kita mindset-nya ya, supaya kita bisa aman dan bijak berinvestasi, karena sekarang kan banyak sekali investasi bodong ya, banyak sekali korban-korban investasi. Nah, kita perlu hindari investasi bodong dengan melihat legalitas ya. Legalitas sebelum kita join investasi tersebut, pastikan legalitas hukumnya. Ya, di sini teman-teman hukum semua pasti sudah paham ya. Nah, kemudian yang kedua, tentukan tujuan dan periode investasi. Kalau sudah punya tujuan, apakah kita ingin capai 1 tahun lagi atau 5 tahun lagi atau bahkan 10 tahun lagi. Nah, kita sudah tentukan periode investasinya. Misalnya, saya pengen beli mobil 3 tahun lagi. Berarti ini adalah periode berinvestasinya jangka pendek. Nah, kita bisa pilih kendaraannya sesuaikan dengan profil resiko. Karena ada yang orang berinvestasi itu ada yang berani ya, artinya ada yang nggak berani rugi juga, itu konservatif ya. Kemudian ada yang moderat dan ada yang agresif ya, berani untuk high risk high return. Dan itu tergantung dengan kendaraan yang kita pilih ya, dan ini jenis-jenisnya. Misalnya, saya pengen saya pengen laju kencang ya, ada yang saham, kripto, reksadana ya. Kemudian saya nggak mau, pokoknya saya nggak berani kalau uang yang sudah saya kumpulkan itu hilang tiba-tiba atau hilang dalam jumlah besar. Ya udah, main yang di aman aja, tabungan, deposito, obligasi gitu ya. Tapi ya tadi hukumnya high risk high return. Ya resiko lambat, resiko rendah ya laju imbal hasilnya pun lambat ya. Kita bisa mencapai tujuan keuangannya lebih santai dengan bersepeda misalnya, atau kita pilih pakai motor atau pakai mobil Ferrari ya. Next. Nah, ini dalam menentukan tujuan keuangan, teman-teman kita perlu smart ya. Smart itu ya spesifik menentukannya. Saya mau sukses, itu belum spesifik.
Tapi kita bisa menentukannya, saya mau tinggal di rumah asli, ukuran sekian, bahkan sebutkan aja lokasinya, di lokasinya di mana, komplek mana, gitu ya. Harganya sekian, dan tahun kapan mau capainya, itu artinya spesifik. Kemudian measurable, bisa terukur. Ya, ini contohnya misal, saya mau punya rumah mewah. Nah, ini kita harus bisa terukur berapa nominalnya dan kapan harus mulai menabungnya atau menyisihkannya berapa. Jadi kemudian achievable ya, bisa dicapai ya. Kita udah punya hitung-hitungannya yang jelas sehingga tujuan ini bisa dicapai dan realistis juga gitu ya. Ya income 5 juta tapi harus nabung 5 juta untuk mencapai rumah itu kan nggak realistis juga ya. Emangnya kita nggak makan apa-apa sama sekali. Bagaimana biaya hidup gitu ya, buat makan, minum itu juga harus diperhitungkan. Dan kemudian ada target waktu ya. Jadi kita bisa menargetkan kapan tujuan itu ingin dicapai. Next. Nah, dalam perencanaan investasi ya kita juga bisa melihat apakah ini jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek gitu ya, dan kita bisa sesuaikan dengan instrumennya. Ya sesuai resiko profil teman-teman masing-masing. Kak, saya belum tahu resiko profil saya nih apa. Saya nih agresif, moderat, atau konservatif karena saya belum tahu, Kak. Nah, itu bisa teman-teman silahkan nanti bisa berkonsultasi ke financial advisor-nya ya, ke financial planner masing-masing, atau ke saya juga bisa. Kita punya tools-nya untuk mengukur bahwa oh si A ini saat ini kalau mau investasi dia cocok untuk di profil resikonya adalah konservatif. Kalau konservatif, biasanya kita akan rekomendasikan 80% adalah dalam bentuk misalnya deposito. Kalau dia mau yang menengah, ya 10% aja lah untuk punya reksadana, gitu ya. Kemudian reksadana pasar saham misalnya. Kemudian tapi pengen main saham juga, ya udah sisihkan 10% saja kalau mau punya equity, punya saham. Jadi kita bisa rekomendasikan berdasarkan profil resiko teman-teman seperti itu. Next. Oh ya, tersisa berapa menit lagi? Oh, 5 menit, baik. Nah, kemudian diversifikasi portofolio ya. Jadi teman-teman jangan menyimpan uang investasi dalam satu keranjang ya. Jadi simpanlah dalam beberapa wadah sehingga kalau yang satu terkena resiko tiba-tiba drop, kita masih punya dana yang lain aman diinvestasikan di tempat yang lain ya. Jadi seperti itu. Next. Nah, ini tahapan berinvestasi. Mulai dulu ketika teman-teman nih para pemula ya baru mau berinvestasi, ya mulai dulu dari yang likuiditasnya tinggi. Kemudian kalau sudah itu baru misalnya punya dana ya kita taruh deposito dulu. Kemudian kita sifatnya stabil ya. Tahap kedua setelah punya deposito misalnya ada lagi nih dana saya mau investasikan. Kita pilih yang tahapannya stabil, misalnya reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Kemudian kita perlu lindung nilai juga, jangan lupa simpen di emas karena emas itu memang fungsinya adalah hedging ya, melindungi nilai, membantu portofolio aset kita bisa tetap bertumbuh gitu ya. Kemudian juga baru tahapnya kalau sudah aman, kita sudah punya lindung nilai, sudah investasi di emas, barulah kita masuk ke dalam level tahap berinvestasi, main saham, main kripto, silahkan. Ini bertumbuh. Next. Nah, di sini dalam berinvestasi, atur keuangan yang baik, bisa memaksimalkan pos masa depan, kendaraan investasinya juga ya kita perlu untuk mencapai tujuan keuangan tuh harus pelajari dan pahami, dan juga tentukan menurut skala prioritas dan tadi taruh di membaginya dari dalam beberapa portofolio ya. Next. Nah ini di sini teman-teman bisa baca ya, a big part of financial freedom adalah mempunyai hati dan pikiran yang terbebas dari rasa kekhawatiran tentang kehidupan ini. Ya, jadi
ya financial freedom itu ya tadi bebas dari takut dan kita punya ketenangan hati dan pikiran yang terbebas dari kekhawatiran tentang kehidupan ini. Next, karena ya kehidupan ini long, panjang dan penuh dengan syarat if gitu ya, jika ini, jika itu, dan juga penuh banyak kejadian gitu ya. Nah, jadi kalaupun dengan berinvestasi saja kita hanya baru berbicara tentang harapan, tapi investasi itu selalu melengkapinya dengan asuransi, sehingga kita bisa punya keyakinan bisa mencapai harapan tersebut. Next. Nah, kemudian tadi terakhir atap ya. Atap ini perlu merencanakan dana waris dan wakaf. Next. Nah, teman-teman kalau googling kebanyakan pasti kalau cari kata sengketa keluarnya 70% keluar sengketa waris ya. Warisan ini ngeri ya teman-teman, bisa membuat putus hubungan silaturahmi ibu dan anak, kakak dan adik, bikin musuh-musuhan ya, hanya gara-gara harta warisan. Hal itu kenapa terjadi? Karena ya perencanaan waris dari pemilik waris bisa jadi belum dipersiapkan, belum direncanakan secara matang sehingga katakanlah meninggalkan sebuah rumah besar. Nah, anak-anaknya nih buat bagi waris harus jual rumah ini dulu. Nah, sedangkan untuk menjual rumah tersebut untuk pembagian waris butuh biaya pajak yang besar. Mereka tidak bisa sehingga tertunda. Nah, dengan tertunda, misalnya ternyata kakak beradik ini ada salah satu yang meninggal, kemudian anaknya yang belum terbagi warisannya hingga generasi kemudian gitu ya, sampai cucu kakek gitu ya, ya disinilah biasanya terjadilah sengketa tersebut karena penundaan pembagian warisan. Next. Sehingga perlu juga untuk direncanakan. Nah, kemudian kalau di dalam Islam ya, kita ada yang namanya untuk memberikan sedekah jariah ya. Kita pengen harta yang sudah kita punya bisa kita serahkan untuk masyarakat supaya menjadi amalan yang pahalanya tidak putus meskipun kita sudah meninggal. Mungkin teman-teman di agama lain saya yakin juga ada ya seperti ini, sumbangan, hibah dan lain-lain. Next. Nah, itu pun mesti kita rencanakan. Jadi perencanaan keuangan itu sangat komprehensif. Kita mulai dari sekarang ngatur keuangan dengan baik, kemudian mengakumulasikan harta kita dengan baik ya. Mengakumulasikan ya kita ngumpulin uangnya, lalu kita lindungi ya, lalu kita distribusikan harta kita dalam bentuk cinta keluarga berupa waris dan kepada sesama atau berupa wakaf atau sumbangan. Next. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan pas ya waktunya untuk pemaparan singkat ini. Silakan teman-teman yang masih belum jelas atau pengen konsultasi secara pribadi, bisa japri lewat IG saya ya. Instagram saya terbuka @zainab.financialplanner ya. Silakan mau yang konsultasi apapun ya terkait dengan perencanaan keuangan. Baik, terima kasih panitia Kak Mahdalena. Baik, terima kasih kepada Ibu Zainab atas penyampaian materinya. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan di dalam Zoom ini, saya persilakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Untuk saudara Fahrul Gibran bisa disampaikan langsung apabila ada pertanyaan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf Bu, saya tidak bisa menyalakan kamera karena masalah gangguan sinyal Bu. Ya, nggak apa-apa. Ya, Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Izin bertanya ya Bu. Tadi kan Ibu sempat mengatakan berapapun income kita bisa menerapkan piramida perencanaan keuangan ya Bu. Betul. Namun bicara persoalan financial liberation yang berbasis pada financial planning, tentunya hal ini akan lebih mudah diterapkan oleh orang-orang menengah ke atas kan Bu. Karena orang-orang menengah ke atas memiliki pendapatan yang lebih dan orang-orang menengah ke atas otomatis lebih banyak memiliki ruang untuk more mistake dalam financial planning. Lalu pertanyaan saya, bagaimana untuk orang-orang berpendapatan rendah yang sudah terjebak dalam kemiskinan struktural yang tentunya tidak mereka inginkan? Namun mereka sendiri sulit untuk mengubah atau keluar dari kondisinya mereka. Dalam hal ini mungkin saya bisa gambarkan seorang anak yang mendapat warisan pasifa atau hutang dari almarhum kedua orang tuanya. Nah, pertanyaan saya, apakah ada financial planning yang bisa diterapkan untuk orang-orang yang sudah terjebak dalam kemiskinan struktural? Karena tidak mungkin ketika seseorang terjebak dalam kemiskinan struktural masih ada uang untuk
dana darurat, asuransi, apalagi investasi, Bu. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Gimana nih Kak Mahdalena? Langsung jawab atau tunggu pertanyaan lain? Boleh dijawab dulu, Bu. Oh ya, baik. Terima kasih Kak Fahrul ya, pertanyaannya bagus sekali. Nah ini kebanyakan pandangan banyak masyarakat memang financial planning ini untuk menengah ke atas gitu ya. Tapi faktanya teman-teman ya, kita ini seringkali saya belajar ya, di dalam financial planning ini sebetulnya berapapun penghasilan kita, itu bukan masalah besar kecilnya ya, tapi sebagai seperti apa, sedisiplin apa kita bisa mengelola keuangannya ya, sehingga rumus formula tadi itu bisa diterapkan untuk semua kalangan masyarakat. Nah, tapi gimana yang udah apa tadi yang berpendapatan rendah, kemudian sudah terjebak kemiskinan struktural gitu ya. Nah, di sini kalau di financial planning kita akan diajarkan bagaimana juga bisa meningkatkan penghasilan, ya, meningkatkan income. Ketika misalnya tadi makanya di awal kita perlu bagaimana cara mengatur pemasukan dikurangi pengeluaran itu ada surplus. Nah, kalau ada surplus, maka kita bisa merencanakan keuangan tersebut. Ya, kita bisa melakukan financial planning tersebut. Tapi kalau masih minus gimana? Nah, masih minus artinya kita perlu ya berbagai cara. Pertama, minusnya kita lihat dulu dari sisi apa? Misalnya dari sisi penghasilan. Emang penghasilannya masih pas-pasan. Artinya kita bisa berfokus bagaimana cara meningkatkan penghasilan. Kalau selama ini mungkin penghasilannya hanya dari satu keran gitu ya, ibarat meja gitu ya, kalau meja cuma punya satu kaki, tiba-tiba kaki itu bermasalah, meja itu udah nggak bisa berdiri. Tapi kalau misalnya kita punya meja, itu ada beberapa kaki, kaki itu diibaratkan sumber income. Ketika ada satu kaki yang bermasalah, ya meja itu tetap berdiri. Mungkin meskipun udah nggak terlalu tegak, agak miring dikit, tapi masih bisa tetap berdiri. Nah itu ibaratnya adalah dari sisi penghasilan, bagaimana kita bisa jaga penghasilan supaya bisa surplus ya, karena dengan surplus kita bisa melakukan financial planning ini. Nah, terus gimana kalau misalnya tadi ada hutang yang udah kepalang hutang besar, bahkan diwariskan hutang sama orang tuanya. Nah, fenomena banyak yang ini ya, banyak yang DM dan konsultasi lewat IG saya. Kebanyakan mereka permasalahan hutang itu ada yang karena terlilit pinjol gitu ya. Ya otomatis memang bebas hutang itu sangat penting dalam perencanaan keuangan. Makanya kita memang tujuan perencanaan keuangan tadi di salah satu slide saya bilang tujuannya adalah supaya bisa bebas hutang. Karena ya gimana dia mau bisa punya surplus kalau penghasilannya habis untuk bayar hutang, bahkan gali lubang tutup lubang. Banyak sekali yang kayak gini. Maaf. Nah, sehingga ya perlu sekali menangani khusus permasalahan hutangnya dulu sebelum lanjut ke financial planning yang lain. Mohon maaf ya, lagi agak ini nih, tenggorokan. Ya Pak Farul bisa ini bisa apa? Bisa diterima jawabannya atau mungkin ada tanggapan? Ya Bu, bisa diterima. Berarti kesimpulannya piramida perencanaan keuangan itu tetap dalam bentuk yang sama, tapi solusinya itu dengan menaikkan income ya Bu ya? Iya betul. Jadi makanya pondasinya dulu, concern kepada pondasinya dulu. Banyak sekali masyarakat kita tuh pondasinya bolong-bolong ya. Mereka kebanyakan ketika mulai punya income ngejarnya di dinding, di kenyamanan tadi ya. Mengejar tujuan-tujuan keuangan, bahkan mengejarnya pun dibela-belain dengan berhutang gitu ya, dengan pinjol dan lain-lain di luar batas kemampuan. Padahal keuangannya pondasinya itu belum sehat. Jangankan ngatur arus kas aja masih minus gitu ya, masih defisit, tapi dia udah punya investasi banyak juga, atau ya dia malah berhutang untuk bisa punya ini punya itu gitu ya. Ya dengan berbagai kemudahan hari ini ya teman-teman,
ya mudah sekali kan masyarakat kita bisa punya hutang. Nah, seperti itu. Jadi disinilah pentingnya perencanaan keuangan ini mendisiplinkan supaya orang-orang bisa menyisihkan, selalu menyisihkan keuangannya, mengelolanya dengan bijak keuangannya. Maaf. Oke, Baik, next. cukup jelas Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung di kolom chat atau bisa ngomong langsung aja, nggak apa-apa. Baik Ibu, sebelumnya saya mau izin bertanya dulu Bu. Menurut Ibu, apakah bagaimana nih Bu, misalnya dia udah bekerja dari usia yang udah menengah banget, udah punya keluarga, tapi baru mulai berusaha untuk melakukan financial freedom ini. Apakah menurut Ibu tujuan-tujuan tersebut bisa tercapai hingga misalnya tadi kan Ibu ada yang tahap warisan hingga yang wakaf juga itu Ibu. Apakah kira-kira misalnya di usia middle age kayak misalnya 35 tahun, udah punya keluarga dan segala macam. Dan mungkin kalau misalnya dia di posisi yang juga sandwich generation gitu. Ya, jadi ini kita nggak bisa standar, tiap orang beda-beda ya. Mungkin pernah viral kan ya, 25 tahun udah punya tabungan 100 juta. Nah, itu bukan standar sebenarnya gitu ya. Tiap orang itu kan beda-beda, memulainya juga beda-beda. Dan setiap orang kondisi keuangan keluarganya juga beda-beda. Ya, mereka ada yang benar-benar mulai merangkak dari nol, ada yang memang saat lulus kuliah sudah punya privilege dari orang tuanya gitu. Itu kan kondisi pasti akan sangat berbeda. Jadi kita nggak perlu punya standar kita nggak punya standar tertentu, tapi bagaimana kita bisa menerapkan perencanaan keuangan ini sesuai dengan level keuangan kita masing-masing. Jadi tujuan perencanaan keuangan ini kan supaya sejahtera tadi ya. Teman-teman akan bisa merasakan ketika misalnya sudah punya pola keuangan yang selalu menyisihkan. Kemudian meskipun punya hutang, porsi hutang tadi tidak melebihi batas maksimal 35%. Itu otomatis akan kerasa kok keuangan kita setiap bulan income tuh nggak hanya habis buat bayar angsuran ya. Kalau kita emang udah mau komitmen mengatur keuangan sejak awal seperti itu. Terus kita juga dari situ, dari income kita, misalnya income kita sebenarnya cuma 5 juta, tapi kita mau menyisihkan untuk nabung mulai dari sejak sekarang, gitu, sejak mulai punya penghasilan, disiplin, menyisihkan selalu 10% setiap bulannya untuk tujuan keuangan masa depan, ya nanti bisa kerasa sendiri. Lalu kita juga menyisihkan 10% untuk asuransi misalnya. Ya ketika ada kondisi sakit atau kecelakaan, keuangan yang sehari-hari kita tidak akan terganggu cash flow-nya. Kita nggak perlu pinjam sana-sini untuk biaya berobat, gitu ya. Kita tidak perlu gesek kartu kredit dan lain-lain atau jual aset yang udah kita kumpulin puluhan tahun, gitu ya. Hanya gara-gara kita misalnya nggak punya asuransi. Lalu teman-teman juga bisa merasakan dari sisi perencanaan waris pun ya sejak dini, karena kebanyakan sekali banyak sekali orang yang memang tidak sempat merencanakan waris karena sudah keburu dipanggil Tuhan. Nah, jadi perencanaan ini semua ada tahapan levelnya tadi ya, dimulai dengan memperkokoh fondasi dulu, baru habis itu ke tujuan-tujuan keuangan, kendaraannya adalah investasi, baru tahapan terakhir itu ya perencanaan waris dan wakaf tadi kalau kita mau sumbangan untuk masyarakat jangka panjang seperti itu. Jadi sangat tergantung ini Kak Mahdalena, sangat tergantung kedisiplinan kita. Kayak ilmu diet ini tuh, diet bisa berhasil kalau kita disiplin ya. Kita pengen nurunin berat badan berapa kilo, tapi ya kalau kita nggak disiplin ya
nggak kecapai-capai juga. Nah, sama halnya dengan perencanaan keuangan. Gitu. Jadi kita disiplin menyisihkan tadi pola ngatur arus kas yang pondasi itu pun banyak yang belum bisa berhasil. Setiap saya sharing sama klien, setiap ada yang konsultasi, pasti masih bolong-bolong di pondasi. Ada yang belum punya dana darurat, ada yang dia nggak punya asuransi gitu ya. Tapi pas kita gali lebih dalam, oh ternyata udah punya investasi, oh ternyata udah main saham, main kripto gitu kan. Nah, pikir kan banyak yang loncat memang, banyak yang loncat melangkah tadi kata saya, banyak mereka membangun piramida keuangannya terbalik. Ya, jadi otomatis ketika punya penghasilan langsung fokus ngejar tujuan-tujuan keuangan. Langsung ngejar kenyamanan keuangan. Keamanannya belum tentu aman keuangannya. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu sudah cukup paham atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Bu. Ada 2 pertanyaan. Pertama dari peserta Feliana, bisa on mic aja. Untuk Kak Feliana bisa dibacain atau mau dibacain aja nih pertanyaan ini? Ya, saya langsung jawab boleh ya? Udah sih, saya udah baca. Oke. Baik, Ibu. Oke. Jadi makasih nih Kak Feliana ya pertanyaannya. Jadi gimana cara ngatur? Nah, ini kan keuangan tak terduga. Tadi pertama kita harus bisa punya skala prioritas tadi ya, menentukan prioritas mana yang menjadi prioritas dan tidak prioritas. Di samping kita juga bisa membedakan ini kebutuhan atau cuma sekedar keinginan. Nah, di situ memang kontrol diri sih ini dalam mengatur keuangan ini ya sangat berperan juga kontrol diri kita, kedisiplinan diri kita. Kalau kita ngerasa aku pengennya begini, sebenarnya sih nggak butuh-butuh banget, tapi saya kayaknya perlu tapi saya pengen gitu kan, pengen jalan-jalan sama teman. Ya udah, kan akhirnya jalan-jalan keluar uang, pengaturan keuangannya berantakan lagi misalnya. Jadi memang perlu disiplin sih, perlu disiplin meskipun mungkin nanti ya mungkin teman-teman akan menganggap nggak ngikuti tren nih gitu ya, nggak ini nih gitu ya, nggak gaul nih gitu ya, atau hemat banget sih, ngirit banget sih misalnya. Terus misalnya lihat gadget, kok gadgetnya nggak ngikutin perkembangan sekarang sih, ayo ganti gadget lagi. Padahal sebetulnya itu hanya keinginan, padahal dia belum butuh-butuh banget gitu gadget jenis spesifik tertentu itu. Nah jadi ya apalagi keuangannya baru dari orang tua ya. Sebetulnya keuangan dari orang tua kalau kita bisa coba aja Kak Feliana atau teman-teman mencoba gitu ya. Anggaplah uang bulanan dari orang tua itu adalah income kita. Coba kita praktekkan. Bulan pertama bagaimana kita bisa seperti tadi sudah kita sisihkan. Nanti nih awal bulan Juni misalnya dapat kiriman dari orang tua ya. Nah, kita coba sisihkan 45%-nya yang buat kebutuhan kita tadi ya, buat kebutuhan kerja kelompok dan lain-lain. Kemudian kita sisihkan 10% untuk nabung masa depan, kemudian juga 10% lagi untuk asuransi, dan sisanya kalau mau berhutang maksimal 35%. Tapi kan biasanya mahasiswa mau utang apa ya? Mudah-mudahan nggak berhutang gitu ya. Tapi kalau mau berhutang pun maksimal 35%. Coba aja formula itu coba diterapkan. Nanti Kak Feliana bisa merasakan, oh ternyata cukup ya duit saya sampai akhir bulan masih ada, saya masih punya pos tujuan masa depan. Pos tujuan masa depan itu kan sebetulnya untuk nabung ya. Uang itulah yang 10% tujuan masa depan itulah, pos masa depan itulah yang bisa kita investasikan gitu ya. Jadi ada porsi bisa berinvestasi setiap bulan 10% dari uang jajan kita bisa sisihkan. Jadi intinya polanya sisih di awal. Setiap punya dapat duit, sisihkan dulu dari awal. Bukan dapat uang kita belanjakan, nanti di akhir bulan sisanya berapa baru itu yang ditabung. Nah, bukan seperti itu. Jadi polanya kita rubah, mindsetnya kita rubah, selalu sisihkan di awal dulu. Seperti itu Kak Feliana, mudah-mudahan bisa terjawab ya.
Ya, Baik, Kak selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Konstansia kepada saudara Konstansia, bisa di on mic aja. Selamat siang, suara saya kedengaran? Kedengaran, Kak. Ya, selamat siang Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ada cerita Bu, ini sebenarnya cerita dari teman saya. Nah, teman saya ini anak satu-satu, dan dia sudah sadari kalau dia ada di sandwich generation ini Bu, karena orang tuanya punya usaha dan ada utang untuk memodali usaha tersebut. Dia sedikit merasa takut begitu Bu, apakah saat dia bekerja nanti penghasilannya yang dia dapatkan itu bisa menutupi utang orang tuanya atau tidak. Dan yang saya mau tanyakan, apakah ada saran Bu untuk saran yang dia bisa lakukan untuk bisa mengurangi bebannya saat misalkan dia mengambil alih usaha orang tuanya begitu Bu, untuk mengurangi bebannya. Ya, terima kasih Bu, maaf kalau kurang kurang jelas. Ya, baik. Terima kasih Kak Konstansia. Jadi memang fenomena generasi sandwich ini banyak ya, dan berbagai faktor. Ada yang dari sisi hutang. Nah, jadi kita lihat kalau dari sisi hutang nih, kita jadi masuk ke bab hutang, nggak apa-apa nih ya Kak Mahdalena ya, agak ini sedikit terkait hutang. Jadi kalau kita punya hutang, kalau hutang ini udah kepalang menggunung gimana gitu ya. Jangankan income itu buat kebutuhan kita, mungkin kalau saya mau bayarkan hutang juga ya habis saja semua buat hutang atau bahkan masih minus. Nah, teman-teman, obatnya hutang ini ya memang apalagi kalau hutangnya bunga berbunga itu bahaya ya. Itu akan seperti bola salju terus membesar ya, dan itu harus ibaratnya kayak penyakit, harus diamputasi supaya tidak ganggu semua keuangan kita yang lain ya. Misalnya amputasinya gimana? Ya terpaksa gitu ya. Hutang itu harus ditutup pertama dengan cara jual aset. Jual aset yang kita punya, yang ada. Ini kalau kasusnya hutang bunga berbunga ya, yang benar-benar kesulitan untuk diselesaikan. Ya terpaksa harus jual aset. Kalau nggak punya aset gimana? Kalau nggak punya aset, minta restrukturisasi. Ya, artinya bagaimana caranya supaya hutang itu bisa dicicil dalam waktu jangka panjang sehingga bunganya juga bisa jauh lebih rendah dan terjangkau untuk bisa dicicil. Minta keringanan gitu ya. Restrukturisasi itu kan bisa juga minta keringanan. Nah, keringanan hutang. Nah, kalau misalnya tidak katakanlah misalnya ya bisa tapi ternyata nggak efektif juga karena udah terlampau besar misalnya. Ya kita memang otomatis perlu meningkatkan dari sisi, karena ini posnya hutang ini ya dari sisi pengeluaran, ya otomatis kita tingkatkan pemasukan. Gimana caranya debt ratio itu tidak lebih dari 35%. Artinya kan tadi kita menyisihkan dari income kita 35% maksimal untuk bayar hutang. Sekarang kita berusaha supaya besaran hutang itu tidak melebihi 35% dari income kita. Artinya gimana? Ya kalau hutangnya nggak bisa diturunin, artinya income kita yang harus dinaikkan. Seperti itu. Seperti itu Kak Konstansia ya. Nah kalau untuk dalam konteks dia diwarisi hutang, makanya ini supaya tidak menjadi berulang gitu ya, sampai ke generasi kita selanjutnya, ke anak-anak kita, ke cucu kita nggak mau seperti ini. Ya makanya kita perlu menyiapkan berbagai solusinya. Ketika kita punya hutang besar, misalnya dari hutang usaha gitu ya, untuk menjalankan sebuah usaha, itu perlu tadi dilengkapi dengan cadangan manajemen resiko. Artinya orang yang punya hutang ini perlu melengkapi diri dengan asuransi. Asuransi jiwa. Kalau dia meninggal, hutangnya tidak diwariskan ke keluarga, tapi cair dana asuransi jiwanya untuk melunasi hutang. Atau asuransi sakit kritis. Ketika seseorang kena sakit kritis, nggak bisa kerja lagi,
hutang tidak dibebankan ke keluarga. Orangnya masih hidup tapi udah nggak bisa kerja nih, misalnya nggak bisa jalanin bisnis itu. Hutangnya siapa yang mau nanggung? Nah, situlah perlunya punya untuk mengcover, membayar cair dana santunan sakit kritis. Ketika dia kena sakit kritis, hutang bisa terlunasi sehingga tidak terbebani keluarga kita. Jadi maksud saya ya kita perlu menyiapkan manajemen resiko di dalam hidup ini ya. Selalu menyiapkan ban cadangan. Perjalanan hidup itu ibarat ya kita kayak misalnya bawa mobil dari Jakarta ke Bandung. Pasti teman-teman bawa ban cadangan. Kalau tiba-tiba tengah jalan mogok, tujuan bisa tetap tercapai nyampe Bandung karena kita udah bawa ban cadangan, bisa lanjutin perjalanan. Sama seperti halnya tersebut, kita apalagi ini tujuan hidup gitu ya, tujuan keuangan keluarga, supaya tetap tercapai ya kita perlu menyiapkan manajemen resiko itu. Nah, seperti itu Kak Konstasia. Mudah-mudahan bisa terbantu menjawab ya. Ya Bu, terima kasih banyak jawabannya Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Ibu dan teman-teman semua. Mohon maaf karena adanya keterbatasan waktu, maka sesi tanya jawab ini telah selesai. Tapi sebelum menutup penyampaian materi ini, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari materi kita. Yang pertama, dengan adanya kemudahan akses dalam memiliki barang maupun mendapatkan uang, maka tingkat konsumsi dan pengeluaran kita semakin meningkat. Di samping itu, posisi kita sebagai banyaknya masyarakat yang berada di posisi sandwich generation juga turut terbebani. Maka dari itu kita perlu memiliki perencanaan keuangan yang diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi keuangan kita. Namun sayangnya untuk usia produktif manusia hanya sejumlah 14.000 hari atau 40 tahun saja, yang mana di dalam waktu tersebut kita sebenarnya memiliki potensi untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Maka dari itu kita dapat mengikuti nih perencanaan keuangan berdasarkan piramida yang memang sudah teruji, yaitu dengan memiliki arus kas dan dana darurat yang baik, yaitu dengan memiliki landasan yang kuat dulu sebelum kita bisa melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Selanjutnya kita bisa memiliki manajemen risiko, memiliki tujuan keuangan jangka pendek dan tujuan jangka panjang, serta yang terakhir adalah warisan dan hibah. Selain itu, kita juga bisa memiliki rekening, 3 macam rekening, yaitu rekening saving untuk arus kas surplus dan dana darurat, investment, dan protection. Dan di samping itu kita juga perlu membuat pos-pos kehidupan. Yang pertama yaitu pos kehidupan dan gaya hidup, pos hutang yang isinya pos hutang produktif dan konsumtif, pos masa depan, pos asuransi, dan pos sosial. Nah, di mana maksimal 45% untuk pos kehidupan dan angsuran lainnya maksimal 35% saja, dan diharapkan terdapat 10% lainnya untuk pos masa depan. Selain itu, kita juga perlu belajar untuk menentukan prioritas di mana kita bisa memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Dan kita dapat menentukan apa yang perlu dibelanjakan, direncanakan, ditunda, dan ditiadakan. Serta kita juga perlu menyisihkan dana darurat yang memiliki likuiditas tinggi, serta memenuhi 3-6 bulan dalam pengeluaran. Yang tujuannya, sehingga bila kita berada dalam posisi-posisi ada kondisi darurat dalam jangka pendek, semuanya itu bisa tetap tercover. Selain itu, ada 2 cara nih untuk bisa mencapai ke financial freedom ini, yaitu menentukan kebutuhan dan kendaraan apa untuk mencapai tujuan tersebut yang bisa dilakukan melalui investasi. Dalam berinvestasi, kita perlu melihat aspek keamanan untuk menghindari investasi bodong. Di samping itu juga terdapat cara untuk mencapai tujuan keuangan kita dengan metode SMART, yaitu S, specific, M, measurable, achievable, R, realistic, dan T, time bound atau target waktu. Dan terakhir, seperti halnya menjalankan diet, seperti yang Ibu bilang tadi, dengan melakukan perencanaan keuangan yang disiplin, niscaya kita dapat mencapai financial freedom. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Semoga kita sama-sama mendapatkan pembelajaran dan pengetahuan baru. Sekian dari saya selaku moderator, saya kembalikan kepada MC. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Zainab Assegaf atas pemaparan materinya. Semoga materi yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, tidak terasa kita telah sampai di agenda terakhir, yaitu sesi dokumentasi dan penutupan. Dimohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan akan dipandu oleh teman-teman media.
Baik, akan saya foto ya untuk penyerahan sertifikat ke Ibu Zainab. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Ibu Zainab. Sama-sama Kak, terima kasih. Mudah-mudahan sharingnya bermanfaat ya. Dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih teman-teman media. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta anggota webinar pada hari ini yang sudah menyempatkan untuk menghadiri webinar Financial Literation Finally Freedom. Semoga acara ini dapat menambah ilmu dan wawasan yang bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Akhir kata, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata, perbuatan, atau kekurangan dalam acara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Terima Zainab. kasih, Bu. Izin live ya, terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Bu. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih Bu.